Tiba-tiba Hachiya berkata, "Apa kau pikir dengan terus-terusan menjagaku, timmu akan bisa memenangkan pertandingan? Kawasaki akan tetap bisa bertarung meski aku tidak diturunkan sebagai starter dari awal. Tim ini bisa terus bermain, itu semua berkat pelatih Nelson. Jadi sebagai ucapan terima kasih, kami berniat menjadikan pelatih Nelson menjadi pelatih nomor 1. Seluruh orang di dalam tim memikirkan hal yang sama, itulah alasan dibalik kekuatan kita. Lalu bagaimana dengan pelatih Etiu? Apakah Tatsumi bisa benar-benar melakukan itu?" Pada awalnya Tsubaki pun terkejut, tapi kocaknya ia terkejut karena Hachiya cuma membual tentang pelatihnya doang. Tapi sebenarnya apa yang terjadi pada Hachiya sehingga ia begitu bangga terhadap pelatih Nelson? Dan untuk mengetahui hal itu, mari kita flashback sebentar. Saat itu Hachiya baru saja ditransfer atau dibeli oleh Kawasaki dan hari itu hari pertama ia bergabung ke dalam tim. Hachiya ini digambarkan memiliki karakter yang aneh, bahkan saat itu para pemain Kawasaki bilang kalau Hachiya sering ngomong sendiri. Ya kayak ngedumel gitulah intinya. Bahkan para pemain Kawasaki mempertanyakan apakah orang yang menakutkan seperti Hachiya para pelatih benar-benar ingin memasukkannya ke dalam tim. Apalagi matanya selalu melotot. Ya di waktu itu Hachiya memang sedang kesal dan alasannya karena pelatih di tim sebelumnya menempatkan Hachiya di posisi yang tidak pernah ia mainkan. Apalagi Hachiya tidak diberi waktu untuk beradaptasi. Ketika ia gagal menjalankan peran yang pelatih minta, ia langsung dibuang. Namun di tim yang sekarang, Hachiya percaya diri jika ia akan bisa mendapatkan posisi yang ia inginkan. Namun saat pelatih Nelson sudah berada di dalam lapangan latihan, Hachiya terus berkata di dalam hatinya sembari menatap ke arah pelatih Nelson. Ia berkata, "Jika aku adalah playmaker, selama aku memiliki kekuasaan, aku bisa membuat tim menjadi lebih kuat. Selama itu bukan playmaker, aku tidak akan menuruti apapun perintah pelatih." Dan kocaknya, Hachiya yang berkata seperti itu di dalam hatinya sembari menunjuk-nunjuk pelatih Nelson. Para pemain Kawasaki yang lain pun dibuat bingung oleh tingkah Hachiya yang satu ini. Bahkan ada juga yang sampai berkata Hachiya ini benar-benar aneh. Nah, saat Kawasaki mulai latihan dengan mengadakan pertandingan minigame, di sini asisten pelatih Nelson memberitahu jika Hachiya diminta untuk menjadi seorang gelandang bertahan. Tentu Hachiya yang mendengar hal itu kaget. Asisten pelatih lalu bertanya apa ada masalah, dan jelas di sini Hachiya protes dan berusaha memberitahu kalau posisinya itu playmaker. Ia selalu bermain di posisi itu. Di atas lapangan aku bisa bergerak dinamis untuk membantu serangan. Bahkan Hachiya memohon untuk bisa dimainkan di posisi itu. Tapi ya sembari menyodorkan rompi, asisten pelatih bilang kalau ini murni penilaian pelatih Nelson. Lagi pula ini hanya mini game, jangan banyak protes dan jangan membuat orang lain menunggu lebih lama lagi. Untuk sesaat Hachiya terlihat bimbang, ia sangat paham jika perkataan pelatih itu mutlak. Akan tetapi jika ia setuju, ia hanya akan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu tidak dihargai. Di samping itu, pelatih Nelson yang juga melihat Hachiya tidak kunjung menerima rompi yang asisten pelatih berikan, ia lalu berkata ke asisten pelatih yang satunya lagi, dan ternyata pelatih Nelson bilang jika kau tidak ingin berpartisipasi dalam minigame, nggak masalah, cukup amati saja dari pinggir lapangan. Tentu Hachiya yang mendengar itu terkejut, ia juga sadar jika dirinya sudah mengacaukan segalanya. Di samping itu, tim Kawasaki pun memulai latihan minigame mereka, sementara itu Hachiya sendiri hanya lari di pinggir lapangan. Ya tentu dengan raut wajah yang tidak bersemangat. Akan tetapi saat Hachiya berada di dekat pelatih Nelson, tiba-tiba ia berkata apa yang membuat Hachiya berpikir lebih baik dibandingkan orang lain. Namun menanggapi perkataan pelatih Nelson, Hachiya terlihat gelagapan, dan setelah itu pelatih Nelson berkata, kekuatan yang aku punya, aku memiliki penilaian yang cukup tajam kepada seseorang. Terlebih lagi, aku bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat.
Ya, Hachiya pun berkata di dalam hatinya jika ini orang satu cuma mau memamerkan kekuatannya doang. Hachiya juga menyebut jika pelatih Nelson itu tipe orang yang percaya Olcut. Ya, Olcut itu punya artian orang yang percaya sama hal-hal yang mistis. Karena pelatih Nelson bilang dia bisa lihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Hachiya pun berbalik arah dan menghela nafas sembari berkata jika transfer ini dianggap oleh sebagian besar orang adalah kegagalan. Akan tetapi pelatih Nelson berkata lagi, aku bisa melihat pemain yang memiliki sebuah ruang untuk bisa terus berkembang. Meski pemain itu ada di tim lawan, selama ia masih memiliki ruang untuk berkembang, aku bisa tahu itu dengan sangat cepat. Tidak ada alasan pasti, ini hanya intuisi. Otakku memberikanku logika dan pada akhirnya aku bisa melihat potensi mereka. Meskipun pada dasarnya itu hanya sebuah perasaan, apalagi itu datang dengan sangat cepat. Tapi aku tahu jika kau memiliki ruang yang besar untuk bisa terus berkembang. Selama kau mau bekerja sama denganku, transformasi pasti terjadi. Kekuatanmu adalah akurasi dan juga kreativitas yang sangat banyak. Akan tetapi kau selalu ingin ditempatkan di depan gawang. Posisi di mana kau bisa memaksimalkan kekuatanmu di dalam lapangan adalah sedikit bermain lebih ke belakang. Kau memiliki tanggung jawab untuk bisa mengkoordinasi para pemain dan yang lebih baik adalah menikmati peran yang kau inginkan, yaitu menjadi playmaker. Hachiya yang mendengar itu pun terkejut, apalagi pelatih Nelson berkata jika semua orang yang masuk ke tim Kawasaki semuanya atas perintah dariku. Dengan kata lain, aku memang menginginkanmu untuk ada di sini dan jika itu berakhir sia-sia, posisiku sebagai pelatih akan menjadi sangat berbahaya. Kau dan aku berada di dalam satu kapal yang sama. Hachiya yang mendengar itu pun terkejut. Ia juga berkata di dalam hatinya, sejak dulu sampai hari ini aku bermain sepak bola, apakah ada seseorang yang memiliki harapan sebesar ini kepadaku? Aku yang hanya memiliki pencapaian setengah matang, adakah seseorang yang memujiku sebanyak ini? Apakah sekarang aku sedang bertemu pelatih terbaik? Semua pertanyaan itu secara tiba-tiba muncul di pikiran Hachiya dan di sini Hachiya langsung memperkenalkan dirinya. Aku Hachiya Wataru akan melakukan segala usaha untuk bisa berguna bagi pelatih Nelson. Nah, kita sudah melihat bagaimana pertemuan antara Hachiya dan juga pelatih Nelson dan sebab seperti apa yang membuat Hachiya sangat membanggakan pelatih Kawasaki itu. Kita lanjut ke dalam lapangan di mana Hachiya berkata di dalam hatinya, aku benar-benar tidak akan mempermalukan pelatih Nelson. Musim lalu aku bermain dengan mindset seperti itu, meskipun tim sudah melakukan semuanya dengan sangat baik, tapi gelar juara tidak jatuh kepada kita. Maka dari itu, untuk membuktikan jika pelatih Nelson adalah yang terbaik tahun ini, kita harus bisa menjadi juaranya. Nah, setelah berkata seperti itu, pemain Kawasaki yang menguasai bola, ia memberikan operan kepada Hachiya. Di sisi lain, Tsubaki juga berniat untuk memotong operan, akan tetapi Hachiya melirik ke arah Tsubaki sembari berkata jika kau itu naif banget. Dan yang mengejutkan, tanpa mengontrol bola lebih dulu, Hachiya langsung menendang bola ke sisi sayap. Di mana di sana terlihat Kusano berlari dan bisa dengan baik menerima bola. Di samping itu, pelatih Nelson yang melihat umpan Hachiya, ia berkata di dalam hatinya meski Hachiya mengandalkan penilaian instan miliknya dan memutuskan untuk mengoper dengan kaki kiri, tapi tetap saja yang tadi itu operan yang sangat akurat. Ia masih berkembang dan alasan aku tidak bisa pensiun menjadi pelatih dikarenakan saat-saat yang seperti ini. Aku sangat menyukai ketika merasakan para pemain berkembang. Nah, sekarang kita balik lagi ke Kasano yang sebelumnya menerima operan dari Hachiya dan info aja Kasano ini posisinya sit
back atau biasa disebut fullback. Di sini setelah menguasai bola, Kasano melirik ke tengah pertahanan ETU yang dimana di sana ada Kangso yang dijaga Sugi dan Rodri yang dibayang-bayangi oleh Kuroda. Kasano berpikir jika di posisi ini Kangso akan bertindak sebagai umpan dan sudah jelas aku harus memberikan operan kepada Rodri yang berniat menerobos pertahanan ETU. Akan tetapi Kasano yang terus melirik ke tengah pertahanan ETU, ia terkejut karena di depannya ternyata sudah ada Ishigami yang berhasil menendang bola. Ya, meski setelahnya Kasano masih bisa menguasai bola, ia juga kemudian memberikan back pass ke pemain Kawasaki nomor 7, akan tetapi di sini Hota berhasil untuk memotong operan. Hota yang sekarang menguasai bola pun langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Akasaki. Tentu dengan kecepatannya Akasaki langsung mengiring bola maju ke depan. Di sisi lain, Tsubaki juga terlihat ikut bergerak, akan tetapi ia masih terus dibayang-bayangi oleh Hachiya. Di sini Hachiya sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk Tsubaki bebas meski ia sudah bergerak ke sana kemari. Hachiya ini tahu jika serangan ETU dirancang untuk Tsubaki bisa tampil maksimal dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Bahkan ketika Tanba menerobos ruang kosong yang Tsubaki tinggalkan, di sini Hachiya nggak peduli, ia terus berkata jika aku akan bisa menghentikan Tsubaki kemanapun kau pergi. Pemain dari tim lawan yang diakui oleh pelatih Nelson, aku tidak akan kalah dari orang itu. Ya, dari perkataan Hachiya di sini juga kita tahu kalau dia benar-benar mengagumi pelatih Nelson. Di samping itu, Tanba yang berlari ke lapangan tengah, ia berteriak ke Akasaki untuk memberikannya operan. Akasaki pun langsung memberikan operan kepada Tanba, dan di sini Tanba berpikir di kondisi lapangan yang turun hujan, selama aku tidak melakukan tembakan lurus, meski itu Hoshino sang penjaga gawang tim nasional, tidak ada jaminan ia bisa langsung menangkap bola. Tanba pun langsung melakukan tembakan, dan di samping itu Tatsumi berteriak untuk para penyerang bergerak mengikuti bola. Tatsumi sangat yakin jika Hoshino tidak akan bisa langsung menangkap bola dan sudah jelas ia bakalan menepis bola. Sera dan Sakai pun berlari mengikuti bola yang Tanba tendang, dan memang benar apa yang Tatsumi dan Tanba pikirkan, Hoshino di sini menepis tendangan Tanba. Akan tetapi dengan sangat cepat ia kemudian berhasil menangkap bola yang masih bebas. Tentu hal itu membuat para pendukung Kawasaki kembali heboh, dan sembari tertawa Hoshino berkata untuk para pemain bertahan Kawasaki tidak membiarkan para pemain ETU menembak ke arah gawang. Sera yang melihat Hoshino tertawa sembari memberikan arahan pun bilang kalau Hoshino itu penjaga gawang yang aneh dan juga menyeramkan. Di samping itu Tatsumi juga kesal dengan kemampuan yang Hoshino miliki. Hachan juga berkata ketika seorang penjaga gawang bisa terus melakukan penyelamatan, ia akan bisa mendapatkan momentum untuk permainannya. Apalagi orang yang kita hadapi itu Hoshino, akan tetapi setelahnya ada hal kocak yang terjadi ketika Tatsumi dan Hachan sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada Natsuki yang berkata sembari lari di tempat jika kita ingin mencetak gol, hulu ledak nuklir ETU yang tidak lain dan tidak bukan adalah Natsuki Yutaro. Akan tetapi Tatsumi bilang untuk Natsuki nggak usah ganggu karena para official team lagi ada di kondisi yang enggak bisa diajak bercanda, dan ya Natsuki berakhir diseret menuju bangku para pemain cadangan sembari berteriak jika ia sudah siap bermain kapan saja. Ya, ini cukup kocak. Hachan yang melihat itu juga kemudian
kemudian mengusulkan kepada Tatsumi jika mungkin menghadapi performa apik yang Hoshino perlihatkan, gaya bermain Natsuki yang kuat akan bisa bekerja. Mengambil langkah-langkah pencegahan itu lebih baik karena kita menghadapi tim yang berisikan para pemain muda. Ya, itu nggak salah untuk dicoba sebelum lawan benar-benar mengambil alih momentum untuk leluasa menyerang. Tapi Tatsumi yang diberi masukan Hacan menghela nafas dan berkata, umur momentum kau benar-benar sangat berisik. Jika kau merasa itu lebih baik, maka latihlah tim muda. Hal yang paling penting bukanlah usia. Hari ini kita memainkan para pemain veteran, tapi fakta bahwa mereka adalah pemain veteran itu bukanlah satu-satunya alasan aku menurunkan mereka. Nah, di dalam lapangan, Hotsuta yang menguasai bola, ia terlihat mengirimkan umpan kepada Tsubaki. Akan tetapi di sini, entah kenapa Tsubaki gagal mengontrol bola. Hachiya yang melihat itu pun langsung berlari untuk merebut bola, dan meski Tsubaki di sini masih bisa menguasai bola, namun hal itu membuat Hotsuta sedikit kesal karena ia tadi mengirimkan operan yang sebenarnya cukup gampang untuk dikontrol. Hotsuta juga berteriak untuk Tsubaki mengirimkan bola kembali kepadanya. Tsubaki pun menuruti perkataan Hotsuta, dan setelah itu Hotsuta langsung mengirimkan bola ke sisi sebelah kiri. Ia juga berkata di dalam hatinya jika Tsubaki bermain seperti seorang amatir, ia tidak bisa mendapatkan momentum. Pasti sangat sulit bagi Murakoshi memiliki tandem seperti Tsubaki. Namun sementara diriku, mentalitasku sendiri sudah berubah menjadi seorang pemain pengganti. Sebelum musim ini dimulai, aku merasakan dinamika Tsubaki selama latih tanding. Di samping itu, pelatih Tatsumi dengan gaya sombongnya bak seorang penjudi. Entah bagaimana aku merasakan jika kedua orang itu sangat cocok. Posisi yang aku isi sampai akhir tahun lalu di sana pada akhirnya diisi oleh seorang Tsubaki. Aku tidak masalah dengan itu karena aku sendiri juga sudah siap jika suatu saat akan terjadi musim yang seperti sekarang ini. Lagi pula, seseorang juga sudah pernah memberi tahuku jika cara aku bermain itu kurang berkarakter. Menjadi pemain pengganti untuk orang lain, mungkin ini adalah alasan utama aku tetap dibutuhkan Ettio. Nah, pertandingan yang kembali berjalan dan meski Kawasaki masih memimpin 1 gol, tapi di sini pelatih Nelson merasa ada sesuatu yang mengganjalnya. Asisten pun bertanya kenapa, dan pelatih Nelson lalu berkata jika Tsubaki sama sekali belum menunjukkan niatnya untuk menyerang. Tapi ya, menurut asisten pelatih itu adalah bukti jika Hachiya berhasil menjaga Tsubaki dengan sangat baik. Pada awalnya pelatih Nelson juga berpikir seperti itu, akan tetapi ia sama sekali tidak merasakan niat menyerang dari Tsubaki. Tapi sepertinya memang tidak begitu karena melihat dari cara Tsubaki bermain, ia hanya berperan sebagai umpan. Sengaja memberikan bola ke pinggir agar ia bisa membuat sebuah celah di tengah lapangan. Ban kapten yang Tsubaki gunakan juga hanya sebuah cara agar dia terlihat lebih menonjol, dan sembari melirik ke arah pelatih Tatsumi, pelatih Nelson berkata jika Tatsumi adalah orang yang sangat cerdas. Meski Tsubaki berpartisipasi dalam operan-operan di tengah lapangan, tapi tugas utamanya adalah untuk menarik perhatian Hachiya menjauh dari posisi strategis. Saat Hachiya menempel Tsubaki ke sisi lapangan, akan tercipta ruang kosong di tengah. Meski pada akhirnya kita bisa mencuri bola, tapi dikarenakan Hachiya yang ada di sisi lapangan, kemampuannya untuk mengatur serangan menjadi terbatas. Pelatih Nelson juga sebenarnya menyayangkan karena Tsubaki hanya digunakan untuk menetralisir pergerakan Hachiya. Tsubaki adalah pemain yang sedang berada di puncak untuk perkembangan. Sebagai sesama pelatih, aku tidak mengerti
keputusan konyol yang Tatsumi ambil. Nah, di dalam lapangan Etyu yang sedang melancarkan serangan terlihat Tanba yang sedang menguasai bola. Di samping itu Akasaki juga terlihat berteriak meminta operan. Tanba pun langsung mengirimkan bola ke Akasaki dan hal itu membuat Hoshino ngomel-ngomel berkata untuk para pemain bertahan tidak membiarkan para pemain Etyu seenaknya. Akasaki yang menerima bola dari Tanba, di sini ia langsung mengirimkan umpan long pass ke sisi kiri lapangan, di mana yang mengejutkan di sana ada Kyokawa yang melakukan overlap bahkan tanpa mengontrol bola. Kyokawa langsung memberikan crossing ke tengah kotak penalti. Tatsumi yang melihat itu pun berteriak umpannya tidak buruk dan meminta Saka yang ada di sana untuk menyelesaikan itu. Tapi yang mengejutkan setelahnya ada Hoshino yang keluar dari gawang dan berhasil meninju bola. Tentu para staf Hacchan bahkan Tatsumi berteriak karena lagi dan lagi Hoshino mampu mengamankan gawangnya. Apalagi setelah itu babak pertama berakhir dan Etyu gagal untuk menyamakan kedudukan. Di samping itu, ketika para pemain berjalan meninggalkan lapangan, si Tsubaki masih tertekan karena timnya kalah di babak pertama. Apalagi ia adalah kapten, meski Tsubaki sendiri bilang kalau sebenarnya ia merasa sudah menjalankan perannya dengan baik. Tapi dia masih merasa tertekan. Di sisi lain, sebelum ke ruang ganti, Tatsumi berkata, sebenarnya aku kira kita bisa mencetak setidaknya 1 gol. Dan setelah itu, entah kenapa Tatsumi dan pelatih Nelson saling melirik satu sama lain. Namun setelah itu kita berpindah sebentar ke ruang ganti tim Kawasaki. Di sini pelatih Nelson berkata pada awalnya kita bertanya-tanya bagaimana Etyu akan menyerang dengan absennya Gino sang pengatur serangan. Apakah Tsubaki akan menjadi ancaman di pertandingan ini dan kita menjadi terlalu berhati-hati terhadapnya. Akan tetapi sekarang semuanya sudah jelas. Jika Etyu hanya mengandalkan serangan cepat dari celah kosong yang Tsubaki tinggalkan. Di samping itu, Hachiya juga terlalu mudah ditarik untuk terus menjaga Tsubaki dan hal itu mengakibatkan situasi yang menguntungkan untuk Etyu. Tapi tetap saja sebenarnya itu hanya counter attack yang sederhana. Mendengar perkataan pelatih Nelson, Hachiya pun jadi sadar bahkan ia mengumpat dengan menyebut Tsubaki bangsat. Tapi ya Hoshino berkata apa Hachiya benar-benar tidak sadar bahkan setelah kau terus-menerus menempel Tsubaki. Namun di sini Hachiya malah jadi kesal dan menjawab kalau Hoshino itu bodoh. Jika pelatih bilang untuk menjaga Tsubaki, maka aku akan melakukannya meski pada akhirnya aku harus mati. Itu adalah tanggung jawab seorang pria sejati. Di sisi lain, pelatih Nelson kembali bilang jika Tsubaki berada di kondisi yang tidak bagus. Berdasarkan performanya di babak pertama, aku tidak merasakan sebuah ancaman. Meski aku memiliki pendapat yang seperti itu, tapi tetap saja ia adalah pemain yang cukup potensial. Aku juga sempat berpikir untuk menjaganya secara khusus di babak kedua nanti. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak melakukan itu karena jika aku melakukan itu, kita akan bermain sesuai dengan apa yang Etyu rencanakan. Tujuan kita adalah bermain sepak bola dengan baik dan terhormat, tidak perlu mengikuti taktik oportunis lawan, kita tidak perlu mengubah taktik kita. Akan tetapi di babak kedua, kita harus bermain lebih baik. Aku yakin kita akan menang dengan cara ini, karena aku telah mengamati perkembangan kalian. Hachiya yang mendengar itu pun lagi-lagi berteriak, dan meski pelatih Nelson bilang buat Hachiya belajar membaca situasi, tapi si Hachiya ini tetap teriak terus. Pelatih Nelson juga berkata di dalam hatinya jika ini adalah tim yang sangat bagus, tim yang sudah sejak lama aku latih. Tim ini tidak memiliki pemain bintang, meski begitu kita tetap bisa menang. Tapi setelah itu kita diperlihatkan ekspresi Hoshino yang cuma diam. Entah apa maksud autornya, apa autornya mau bilang kalau Hoshino itu salah satu pemain bintang di tim Kawasaki atau semacamnya, dan kesampingkan itu dulu karena kita kemudian berpindah ke sisi Etyu. Di sana kita diperlihatkan Hacchan yang sedang menyemangati para pemain, dan meski Hacchan sudah berteriak dengan menggebu-gebu, tapi reaksi para pemain Etyu biasa saja.
Tentu melihat ekspresi para pemain membuat Hacan kecewa dan kocaknya si Tatsumi malah santai banget. Sembari rebahan, ia bilang untuk para pemain merespon apa yang Hacan katakan karena kalau enggak dia akan terlihat menyedihkan. Ya sebenarnya alasan Hacan buka suara itu karena Tatsumi cuma rebahan dan diam doang. Namun setelah itu Hotsuta berkata sebenarnya ini tidak terdengar bagus, kita gagal menyamakan kedudukan di babak pertama. Ini tidak bisa disebut rencana yang baik. Taktik ofensif kita belum berhasil, sementara itu serangan kita telah dibalas dan momentum kini berbalik. Ini sering terjadi dalam pertandingan. Selain itu, mereka akan menggunakan waktu istirahat untuk membuat penyesuaian. Hacan yang mendapat pertanyaan itu pun hanya diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi di sini Tatsumi mulai bangun dan berkata, untuk para pemain tidak berkata seperti itu. Kita harus menghormati apa yang Hacan katakan sesekali. Kita memang sedang tertinggal, tapi jangan terlalu khawatir, bermainlah dengan baik di babak kedua nanti. Tentu para pemain Ettio terkejut karena Tatsumi santai banget dan hanya Kuroda lah yang malah protes dan berteriak jika Tatsumi berbicara seolah-olah kau tidak bertanggung jawab. Namun di sini Tatsumi malah melimpahkan semua tuduhan yang Kuroda lemparkan kepada Hacan. Tatsumi juga kemudian memanggil Kuroda sebagai kapten bayangan dan meski Kuroda bilang jangan menyebutnya seperti itu, tapi Tatsumi berkata ia tahu jika kalian semua bisa lebih baik dari ini. Mimin kira di sini Tatsumi bakalan ngasih arahan ke para pemainnya, tapi dia cuma bilang di babak kedua nanti mari kumpulkan semua kekuatan dan lakukan. Tentu mbak-mbak yang satu ini dan sebenarnya Mimin lupa namanya, ia terkejut karena Tatsumi cuma bilang gitu doang. Bahkan ia tidak memberikan arahan dasar kepada para pemain Ettio. Dia sendiri juga bilang tim mana yang jeda babak pertama tapi cuma bahas kayak gini doang. Di sisi lain Subagi meminta kepada Tatsumi di babak kedua nanti bisakah Tatsumi memberikan ban kapten kepada orang lain. Namun di sini Tatsumi menolak permintaan Subagi. Ia juga berkata, dalam pertandingan ini satu-satunya hal yang perlu kamu pikirkan adalah bagaimana caranya memaksimalkan kemampuanmu dalam situasi seperti ini. Jangan terus berpikir untuk menghindar dari apa yang menjadi tugasmu. Lagi pula, aku tidak yakin apakah bergantian pemain atau bergantian kapten dalam situasi yang seperti sekarang adalah keputusan yang tepat. Subagi yang mendengar itu pun paham, ia juga berkata dalam hatinya jika ia sendiri juga sebenarnya tidak suka melarikan diri. Di samping itu, Kuroda yang melihat Subagi berkata ke Tatsumi, ia malah terlihat kesal. Kuroda berkata ke Sugi jika Subagi itu orang yang selalu ragu-ragu, ia tidak memiliki sifat seorang pria jantan. Sugi yang mendengar bacotan Kuroda, ia tertawa kecil dan memberi saran sembari mengsakras Kuroda dengan berkata, kenapa bukan Kuroda aja yang melakukan tugas Subagi, lagian kau juga kapten bayangan. Ia mendengar perkataan Sugi, Kuroda sempat marah karena mengsakras dirinya, tapi setelah dipikir-pikir apa yang Sugi katakan ada benarnya juga. Namun lucunya ketika Kuroda hendak memberikan semangat kepada rekan-rekannya dan bertingkah seperti seorang kapten, tiba-tiba ada Akasaki yang berjalan keluar dan berteriak jika kita sekarang ketinggalan 1 gol, kita harus memainkan permainan yang lebih agresif jika ingin memenangkan pertandingan ini. Dan tentu mencetak gol penyimbang adalah prioritas utama kita untuk saat ini. Di samping itu, Ishigami juga terlihat bersiap untuk babak kedua yang akan datang, tapi di sini ia terlihat santai banget. Sembari meregangkan tubuhnya, Ishigami bertanya ke Kyokawa, apa Kyokawa tahu apa ramalan cuaca hari ini? Karena kalau nanti hujannya berhenti, itu bakalan bagus banget. Kyokawa pun menjawab nggak tahu dan nggak memperhatikan ramalan cuaca hari ini. Tapi ya yang buat Kyokawa kaget melihat sikap Ishigami yang sebagai senior, nggak tahu kenapa ini orang satu santai banget. Padahal hari ini kita tidak bermain sebagai tuan rumah. Di sisi lain terlihat juga Sakai dengan raut wajah serius seperti biasanya dan Sera yang melihat itu berkata nggak tahu kenapa firasatku bilang hari ini Sakai memiliki mood yang sangat buruk. Padahal tahun lalu saat pertandingan ia memperlihatkan beberapa ekspresi
versi. Tapi hari ini untuk menebak apa yang Sakai pikirkan saja aku tidak tahu. Dan kocaknya, saat Sera berkata seperti itu, ia malah kemudian tersandung ke depan, apalagi parahnya kepala Sera menyundul punggung Sakai, dan tentu hal itu membuat Sakai marah. Di sisi lain juga Tatsumi memanggil Hota dan berkata jika hari ini cuacanya tidak bersahabat. Hota pun pada awalnya nggak paham apa perkataan Tatsumi, tapi Tatsumi berkata lagi jika lapangan akan sangat basah dan juga licin, mengontrol bola akan sangat sulit, bahkan untuk berdiri tegak aja susah banget. Lapangan seperti ini akan membuat semua orang menjadi marah dan gila, tapi di pertandingan ini apakah kamu tahu pemain seperti apa yang akan sangat antusias? Dan sembari memegang pundak Hota, Tatsumi berkata jawabannya adalah pemain yang paling memiliki skill. Hota yang mendengar itu pun terkejut, tapi kemudian kita berpindah ke dalam lapangan di mana pertandingan yang akan segera dimulai. Para pemain ETU juga sudah mulai memasuki lapangan. Para staf dari Kawasaki yang melihat itu pun berkata jika sepertinya mereka tidak melakukan banyak perubahan, dan pelatih Nelson juga setuju dengan hal itu. Akan tetapi ia lebih penasaran bagaimana kini ekspresi Tatsumi, apakah juga sama tidak berubah. Nah, ketika Tatsumi berjalan memasuki tempatnya di pinggir lapangan, ia berkata kepada Hachan apa Hachan tahu taktik yang memanfaatkan Tsubaki untuk terus menarik perhatian Hachiya. Kemungkinan besar taktik itu sudah diantisipasi oleh pelatih lawan. Ya, meski Tatsumi nggak yakin 100%, tapi melihat ekspresi pelatih lawan, mereka seperti berkata jika mereka sudah tahu segalanya. Ya, mendengar itu Hachan tentu terkejut karena ini adalah berita buruk. Tapi Tatsumi bilang meski begitu nggak menjamin Tsubaki akan leluasa karena bagaimanapun lawan akan tetap menjaganya. Celah yang Hachiya tinggalkan pasti akan ditutup oleh pemain lain. Aku akui pelatih Nelson cukup pintar, tapi bagi Tatsumi itu tidak perlu dipikirkan karena hal yang lebih mengkhawatirkan adalah Tsubaki itu sendiri. Apakah ia bisa mengatasi pertandingan ini karena tingkah lakunya tidak seperti biasanya? Absennya Gino dan Murakoshi mungkin membuat Tsubaki tidak bisa berbuat apa-apa, tapi seharusnya dia juga tidak bisa membuat tim sepenuhnya berada di bawah performa terbaik kita. Untuk terus bisa bertarung meski dalam keadaan yang sulit, Tsubaki harus bisa membangun kepercayaan dirinya di situasi yang seperti ini. Karena alasan itu juga ia dipilih untuk menjadi kapten. Meski sebenarnya itu akan menarik perhatian lebih banyak lawan, tapi tujuan yang sebenarnya aku inginkan adalah untuk membuat Tsubaki memiliki banyak pengalaman. Jika Tsubaki menjadi kapten dan tim berhasil meraih kemenangan, maka kepercayaan dirinya akan meningkat. Hachan yang mendengar perkataan Tatsumi pun refleks berteriak jika ia paham, tapi setelahnya ia terdiam dan berkata jika kita kalah, maka Tsubaki akan makin terpuruk. Namun Tatsumi berkata kalau Hachan seharusnya nggak bilang kayak gitu, dan sembari menghela nafas, Tatsumi bilang bagaimana kita bisa kalah? Orang itu Tsubaki tidak akan berada di kondisi seperti itu sampai akhir, lalu kita akan menyingkirkan Kawasaki. Para staf ETU termasuk Hachan pun terdiam dan ya peluit tanda pertandingan dimulai pun berbunyi. Di sini para pemain Kawasaki langsung keluar untuk melakukan serangan. Dori juga meminta untuk para pemain bertahan memblok serangan Kawasaki, dan ketika bola dioperkan ke Hachiya, tapi di sini Hachiya langsung mengirimkan operan ke sisi lain. Akan tetapi setelah melakukan operan, Hachiya memasang ekspresi marah dan berteriak memanggil Tsubaki yang ada di depannya. Hachiya berkata, biar aku kasih tahu dahulu, meskipun aku seperti ini bukan berarti aku tidak menggunakan otakku saat bermain. Aku memang seperti itu, jadi kesalahan di babak pertama tadi aku tidak akan mengulanginya. Aku tidak akan memberikan satu kesempatan pun. Kau berani menjebakku dengan sebuah trik, kau akan membayarnya. Jadi Tsubaki, persiapkan dirimu. Tsubaki pun jadi sadar jika perannya untuk menarik perhatian Hachiya kini sudah ketahuan. Hachiya juga langsung berlari ke depan, dan di saat yang bersamaan rekan satu timnya juga langsung memberikan Hachiya bola, dan tanpa berlama-lama Hachiya langsung mengirimkan long pass ke depan di mana bola menuju posisi Rotri, dan di sana juga ada Kuroda yang mengawalnya. Meski Kuroda berkata di dalam hatinya jika
ia tidak akan membiarkan Rodrigo untuk bisa dengan mudah mengalahkannya. Tapi faktanya di sini dengan gampang Rodri bisa menerima bola. Meski setelah itu Kuroda mencoba untuk mempersempit gerakan Rodri, tapi di sini Rodri berbalik arah dan mengirimkan umpan tarik ke belakang kepada Kangso. Ya, ini cukup membuat para staf ETU panik mengingat terciptanya gol pertama juga dari skema yang sama persis. Namun beruntungnya ada Sugi yang dengan cepat mengantisipasi itu dan berhasil membuang bola. ETU pun kali ini terselamatkan, dan melihat apa yang Hachia lakukan, Hacan berkata hanya dengan satu long pass saja Hachia bisa benar-benar menciptakan serangan yang sangat berbahaya. Di sisi lain pelatih Nelson berkata jika akhirnya sedikit perubahan mulai membuahkan hasil.